Pernah nggak sih kepikiran soal jadi tua? Di budaya kita, dua kata itu seringkali bikin sedikit cemas kan? Kita tuh kayak terus-terusan dikasih pesan kalau masa muda itu segalanya dan penuaan adalah sesuatu yang harus dilawan, dihindari, atau ya paling nggak disamarkan. Tapi gimana kalau narasi itu sebetulnya keliru? Gimana kalau ternyata tahun-tahun terbaik dalam hidup kita justru baru akan datang? Oke, kita coba mulai dari sudut pandang ini. Ini cara pandang yang indah banget kan? Yang bilang kalau setiap tahun yang lewat itu bukan soal kehilangan, tapi justru soal perolehan, dapat pengalaman, pemahaman, dan kebijaksanaan. Idenya sih keren banget, tapi sayangnya ini bukan cerminan dari pengalaman sehari-hari banyak orang. Angka ini, wow, cukup bikin kaget ya. Menurut survei EERP, 93,4% orang dewasa usia 50-80 tahun itu mengalami diskriminasi usia atau ageism setiap hari. Jadi, ada gap yang gede banget antara cara kita memandang penuaan secara ideal dan perlakuan masyarakat di dunia nyata. Sebenarnya ada apa sih di balik semua ini? Jadi, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bedah 4 bagian penting. Pertama, kita lihat perang melawan penuaan dan gimana budaya kita membentuk obrolan soal ini. Terus, kita beralih ke sains di balik kurva U kebahagiaan. Setelah itu, kita bandingin sudut pandang timur dan barat tentang penuaan. Dan terakhir, kita akan temukan sebuah filosofi hidup yang sangat kuat, Ikigai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita mulai dari gimana sih narasi dominan soal penuaan itu dibentuk. Industri kecantikan misalnya, udah dari lama banget menjadikan penuaan sebagai masalah yang harus diselesaikan. Nah, belakangan ini kita lihat ada pergeseran dalam bahasanya. Istilah anti penuaan yang kesannya negatif mulai diganti sama yang kedengarannya lebih positif, kayak pro penuaan. Tujuannya seolah-olah untuk merayakan bukan melawan proses alami ini. Tapi pertanyaannya, beneran nih, cuma ganti kata doang bisa ngubah cara kita mikir? Nah, ini dia nih kritik utamanya. Rachel Strugatz berpendapat kalau ini lebih ke taktik pemasaran ketimbang perubahan yang tulus. Industrinya seakan cuma ngebungkus pesan yang lama bahwa menua itu buruk dengan kemasan baru yang lebih menjual. Jadi, apa ini cuma pencitraan aja? Pandangan dari orang dalam industri ini menarik banget. Laura Geller mengakui kalau beberapa merek emang nggak tulus dalam upayanya untuk jadi lebih inklusif. Tapi, dia juga negesin kalau banyak merek lain yang beneran komit menciptakan produk dan kampanye yang otentik buat perempuan di atas 40. Jadi, kemajuan itu ada, meskipun mungkin belum merata. Nah, ini dia poin kuncinya. Anne Bill nunjukin kalau perang melawan penuaan ini tuh bukan konsep yang universal. Ini adalah fenomena budaya yang kental banget di barat. Di banyak belahan dunia lain, menjadi tua justru membawa status dan rasa hormat. Ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam, tentang gimana budaya bisa membentuk pengalaman kita. Oke, sekarang kita tinggalin dulu soal kecemasan budaya dan kita beralih ke data sains yang solid. Dan ternyata ada pola yang sangat jelas dan bisa diprediksi soal kebahagiaan sepanjang hidup kita. Dan ceritanya jauh lebih positif dari yang kita duga. Jadi, para peneliti nyebutnya kurva U kebahagiaan. Tingkat kepuasan hidup kita itu biasanya tinggi di usia 20-an, terus pelan-pelan turun, dan nyentuh titik terendah di usia 40-an. Tapi kemudian, dan ini nih bagian pentingnya, kurva itu mulai nanjak lagi setelah usia 50. Jadi rasa mentok di usia parubaya itu bukanlah krisis pribadi, tapi sebuah transisi yang normal dan sehat. Terus, apa sih pemicunya? Nah, ternyata ada beberapa faktor kunci. Seiring bertambahnya usia, prioritas kita bergeser. Kita jadi nggak terlalu kompetitif dan lebih punya rasa welas asih. Otak kita juga jadi lebih jago ngatur emosi. Kita belajar buat lebih menikmati momen-momen baik dan lebih cepat move on dari hal-hal buruk. Intinya, kita jadi lebih bijak dalam memfokuskan energi kita pada apa yang beneran penting. Jonathan Rauch di bukunya The Happiness Curve ngejelasin ini dengan pas banget. Ini bukan sekedar perubahan sikap, tapi perombakan fundamental dalam cara kita melihat dunia dan posisi kita di dalamnya. Ini adalah proses biologis dan psikologis yang nyiapin kita buat fase kehidupan yang baru dan seringkali lebih memuaskan. Oke, setelah kita ngerti sainsnya, yuk kita balik lagi ke soal budaya yang tadi sempat kita singgung. Kenapa ya masyarakat yang berbeda punya pengalaman menua yang begitu kontras? Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di banyak budaya barat yang individualistis, nilai kayak kemandirian dan inovasi itu diagung-agungkan, yang kadang bikin penuaan jadi kelihatan kurang positif.
Sebaliknya, di banyak budaya timur yang kolektivistis, nilai seperti saling ketergantungan dan tradisi dijunjung tinggi, yang secara alami menempatkan para lansia di posisi yang sangat dihormati. Ini tuh akarnya dalam banget loh. Konsep kayak bakti kepada orang tua dalam Konfusianisme itu bukan cuma sekedar ide, tapi fondasi sosial yang mengajarkan generasi muda untuk menghormati, patuh, dan merawat para tetua mereka. Ini menciptakan sebuah budaya hormat yang terstruktur dari generasi ke generasi. Oke, kita udah ngerti masalahnya, udah ngerti konteksnya. Sekarang kita masuk ke solusinya. Sebuah kerangka kerja yang kuat dan bisa langsung kita terapkan, yang datang dari budaya yang sangat menghargai penuaan. Yuk kita kenalan sama Ikigai. Ini adalah filosofi Jepang yang indah tentang menemukan tujuan hidup. Ini bukan sekedar tentang apa yang bikin kamu bahagia, tapi titik temu antara gairah, misi, panggilan, dan profesi kamu. Inilah alasanmu buat bangun dari tempat tidur setil pagi. Dan ini bukan cuma konsep abstrak loh ya. Di Okinawa, salah satu zona biru dunia di mana orang-orangnya panjang umur, nggak ada tuh konsep pensiun. Sebaliknya, orang-orang terus ngejalanin ikigai mereka seumur hidup. Ini bukti nyata hubungan antara tujuan hidup dengan kesehatan dan umur panjang. Mari kita bedah jadi 4 komponen. Pertama adalah passion atau gairah. Simpelnya gini, apa sih yang kamu cintai? Apa yang bikin kamu semangat dan ngerasa hidup pas ngelakuinnya? Ini titik awalnya. Berikutnya adalah misi. Ini tentang nyambungin passion kamu dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Apa yang dibutuhkan dunia atau komunitasmu yang bisa kamu berikan. Disinilah tujuan pribadi ketemu sama dampak kolektif. Lalu ada vocation atau panggilan. Nah, ini elemen praktisnya. Gimana caranya kamu bisa dibayar buat ngelakuin apa yang kamu cintai dan apa yang dibutuhkan dunia? Ini memastikan tujuanmu bisa berkelanjutan secara finansial. Dan yang terakhir, profesi. Apa keahlianmu? Di bidang apa kamu punya bakat alami atau skill yang terasah? Ini soal memanfaatkan kekuatan unikmu untuk mewujudkan 3 elemen lainnya. Jadi, di mana keajaibannya terjadi? Titik ajaibnya, ikigai yang sejati, itu ditemukan di mana keempat lingkaran ini bertemu. Saat kamu melakukan sesuatu yang kamu cintai, yang kamu kuasai, yang dibutuhkan dunia, dan yang bisa memberimu penghasilan, nah saat itulah kamu menemukan ikigaimu. Kamu menemukan alasanmu untuk ada. Jadi, daripada takut menua, gimana kalau kita melihatnya sebagai sebuah kesempatan? Kesempatan untuk jadi lebih bijaksana, untuk merasakan kebahagiaan yang didukung oleh sains, dan yang terpenting untuk menemukan dan menjalani tujuan sejati kita. Pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan adalah, apa ikigai Anda?